Light me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer, now I'm waiting for you, but don't hurry also. Halo Hali, jumpa lagi dengan Octasius, Okta Delicious. Nah teman-teman, sambil menunggu waktu penyeberangan, kakak Okta mau mampir dulu ke Huta Bolon Simanindo yang cukup dekat dengan pelabuhan. Nah teman-teman tahu, tidak pernah terbayangkan untuk kakak Okta bisa menginjakan kaki di Pulau Samosir. Walaupun kakak Okta 100% berdarah Batak ya. Dan ketika hari ini terjadi, betapa luar biasa rasanya. Terima kasih Tuhan, aku bisa menikmati pemandangan alam dan pesona Pulau Samosir dan Danau Tobanya. Jalan-jalan yang berkelok-kelok, menurunin lembah, dan menyusuri tebing-tebing hingga sampai ke puncak bukit menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Sungguh eksotik. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah selesai. Sekarang kita mau ke Pelabuhan Simanindo. Jadi penyeberangannya nanti masih jam 3 dan sekarang masih jam 1. Jadi kakak Okta mau jalan sambil muter-muter. Lala, ada pohon Natal yang kayak gini nih. Nih sangat ramah lingkungan banget. Ini dibuat dari botol-botol air mineral bekas. Mari kita lihat lagi ke sini. Oh lala, yang ini dari jagung dong teman-teman. Coba kita lihat di sini ada apa lagi. Masih ada lagi dong. Tuh, ini dari SMP Negeri 2 Simanindo. Tuh yang di sebelah sana tuh ada juga tuh. Tuh. Cukup kreatif. Yuk kita lanjut jalan lagi. Museum Huta Bolon Simanindo adalah salah satu wisata budaya yang ada di Pulau Samosir dan merupakan kampung tradisional Batak. Jika kita masuk ke kompleks Huta Bolon Simanindo, kita akan menjumpai ada deret tugu atau makam di sisi kanan teman-teman. Ini adalah beberapa makam Raja Batak dan keluarganya. Makam-makam ini bentuknya khas banget loh teman-teman. Jadi nggak cuma berwisata, tapi juga bisa belajar sejarah tentang budaya Batak yang pastinya menarik sekali. Oke, tadi setelah kita ngelihat yang pohon Natal kreasi itu teman-teman, kita juga bisa mampir di Museum Huta Bolon Simanindo. Jadi yang dekat dengan area pelabuhan, karena menunggu waktu 2 jam, kita mau lihat-lihat dulu kampung Bataknya. Nih, ini ada penjelasannya. Apa nih? The Old Village Batak Traditional Dance Performance. Jadi ada jadwal-jadwalnya itu Senin sampai Sabtu jam 10.30 dan jam 11.45. Teman-teman bisa baca ya. Nah, di sini juga ada keterangannya. Nah, jadi teman-teman, Museum Huta Bolon Simanindo ini merupakan rumah adat warisan Raja Sidauruk sejak tahun 1969. Nah, alamat Museum Huta Bolon ini dia ada di Desa Simanindo, Kelurahan Simanindo, Kabupaten Samosir, Kabupaten Sumatera Utara. Nah, kita lihat-lihat lagi yuk. Rumah adat Batak berbentuk panggung, bagian atapnya cenderung melengkung. Jika dilihat dan diamati, bagian belakang cenderung lebih tinggi dan masing-masing ujungnya lancip teman-teman. Ada banyak ornamen di rumah adat. Ornamen-ornamen tersebut merupakan pahatan di atas kayu. Hanya ada 3 jenis warna loh yang digunakan, yaitu merah, hitam, dan putih. Merah melambangkan wawasan yang luas dan akan melahirkan kebijaksanaan. Putih melambangkan kejujuran yang akan melahirkan kesucian. Sementara hitam melambangkan kewibawaan yang akan melahirkan kepemimpinan. Oke, ini kita lihat-lihat lagi ya koleksi di museum ini teman-teman. Nah, koleksi di museum ini terdiri dari sejumlah rumah adat dengan Huta Bolon Simanindo sebagai masterpiece-nya. Nah, koleksinya itu berupa peninggalan leluhurnya. Berupa peninggalan leluhur. Koleksinya berupa peninggalan leluhur. Koleksinya berupa peninggalan leluhur orang Batak dari Samosir yang terdiri antara lain Perhalaan, Pustaka Laklat, Tunggal Panaluan, dan Solubolo. Ini koleksi-koleksinya ya.
Oke teman-teman, setelah dari rumah adat Huta Bolon, yuk kita melihat rumah kaca yang juga masih satu area dengan rumah adat Huta Bolon. Nah, bila mendengar kata rumah kaca, barangkali teman-teman milenial membayangkan bangunan megah berlapis kaca di mana kita bisa memandang lepas ke pemandangan di luar, ya kan? Dan itu pula yang Kakak Okta bayangkan saat akan mengunjungi rumah kaca Simanindo di Kepulauan Samosir, Danau Toba. Namun setelah tiba di lokasi, rupanya bentuk bangunan sama sekali berbeda teman-teman. Karena rumah kaca di tepian Danau Toba ini sama seperti rumah kaca biasa, bergaya arsitektur kolonial, berlapis tembok kokoh, serta dilengkapi jendela kaca. Bangunan ini juga disebut Heritage House, terlihat menonjol di antara bangunan lain yang umumnya didominasi bahan kayu. Nah, fungsi awal rumah kaca adalah rumah pribadi keturunan keluarga Raja Panualang Sidauruk sebelum berubah menjadi tempat berkumpul bagi warga setempat. Kini rumah kaca sangat ramai oleh para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Sembari menikmati panorama menakjubkan Danau Toba, kita bisa bersantai di halaman rumah kaca dan menikmati secangkir kopi panas bersama kudapan otentik. Nah, kali ini Kakak Okta sedang mujur karena ditemani sang empunya rumah serta mendengar sejarah panjang terkait rumah kaca. Nah, tuh pelabuhannya tuh udah kelihatan banget. Lala. Ada Abang Kerbo lagi ngapain? Nah, udah jalan sampai belakang. Ih, ada kerbonya. Tuh pelabuhannya di belakang sana tuh, teman-teman. Kelihatan kan? Jadi Danau Tobanya luas banget. Tuh. Sampai di sini pemandangannya nggak ada habisnya. Jadi waktu kunjungnya di sini tuh teman-teman jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Hanya kalau teman-teman kesini mau lihat si gale-galenya itu adanya cuma maksimal sampai jam 12 siang. Dan bayarnya per orang itu sebesar 20.000. Jadi murah kan? Nah, sekarang kita lagi mau masuk ke rumah kacanya. Nah, jadi rumah kacanya itu menurut cerita ahli warisnya dari dulu memang sudah bentuknya seperti ini. Jadi memang terdiri dari kaca. Jadi kalau orang-orang sini bilang mau kemana, mau ke rumah kaca, berarti mau ke sini. Jangan lupa lepas sandalnya dulu. Kalau satu malam itu 250 untuk 2 orang. Nah, jadi isi dalam rumahnya kaca itu seperti ini. Keren banget. Enggak langsung kita belum pakai loyo segala macam. Memang kita masih rintis ya. Bagus banget ini. Kartu nama itu ada. Kartu nama ada. Siapa tahu kalau ada saudara-saudaranya. Ini kayak di Eropa ya. Kayak di Eropa di pedesaan. Kayak di desa. Broadcasting kayak gini. Iya. Nama saya bisa juga dibikin apa-apa. Nomor telepon. Keren banget. Itu ada orangnya. Ada orangnya video ya. Lala. Jadi ini sekarang dekorasinya lagi dekor-dekor Natal ya teman-teman. Nah, rumah ini juga disewakan untuk yang per kamarnya itu bisa per malamnya seharga 550.000. Tuh. Enak banget. Kamarnya. Jadi ini kamar mandinya. Oke, jadi 550.000 itu sudah termasuk harga breakfast juga ya teman-teman, gak usah khawatir. Di sini ada Kakak Boru Hasibuan untuk yang mengelolanya. Kakak Okta jadi bingung, terlalu suka tuh. Nah, oke, sekarang Kakak Okta mau foto-foto dulu. Kita mau ke dapur dulu. Ada banyak bunga ya di sini. Suasananya itu seperti kombinasi antara Tanau Batak dan sedikit sentuhan Eropa. Jadi tuh sangat masih kemas-kemas baru buka. Baru-baru dibuka jadi sedikit berantakan. Berantakan aja kayak gini, gimana rapinya ya nggak sih?
Nah, yang pasti kalau di sini teman-teman menginap, pemandangannya nggak usah ragu, itu di belakang ada Danau Toba. Oh, baru ya. Udah, cuman ya begitu waktu kita dia naik ke atas. Oke, jadi sekarang kita sudah sampai di pelabuhan. Kita mau masuk ke kapal ya? Tuh. Habis ngedengerin cerita jadi ngantuk. Ini kapalnya. Nah, Kakak kita masuk kapal dulu ya. See you in the next video. Dadah. Sampai jumpa Samosir. Sampai kita ketemu lagi. Kapalnya tugu peringatan yang kapal tenggelam monumen tahun berapa? Yang kapal tenggelam itu 3 tahun yang lalu ya. Jadi sekarang kita ada di Pelabuhan Tigaras. Ada banyak pelabuhan ya di sini. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now.